Pak Pendeta, saya bertanya-tanya, apakah Saul masuk surga atau tidak ya? Mengingat roh Tuhan sudah meninggalkan dia juga pergi kepada tukang tenung, dan terakhir mati bunuh diri ya. Raja Saul di dalam perjanjian lama, apakah dia masuk surga atau tidak? Menurut saya tidak. Tapi di sini dalam pertanyaan ini saudara sudah memberikan beberapa dasar atau alasan. Tapi untuk alasan yang pertama, karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia, ini tidak cukup kuat. Mengingat bahwa memang cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian lama ya memang seperti itu. Roh Kudus tidak mendiami orang percaya secara tetap atau permanen, tidak. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang demi sebuah tugas khusus. Jadi tidak pernah permanen. Jadi kalau misalnya ada orang tertentu yang mau Tuhan pakai untuk berbuat sebuah atau melakukan sebuah tugas, maka roh menghinggapi dia. Habis kerja tugasnya ya sudah, roh kembali. Kalau dia mau dipakai lagi, roh menghinggapi dia. Jadi tidak permanen ada roh di dalam diri seseorang. Nah, kalau seseorang diberikan roh untuk sebuah tugas atau pekerjaan tertentu dan ternyata dia tidak taat kepada Tuhan, maka roh itu dicabut atau ditarik. Maka pencabutan atau penarikan roh itu mungkin terjadi untuk orang yang sungguh-sungguh percaya atau tidak sungguh-sungguh percaya. Kita percaya Daud itu adalah orang sungguh-sungguh percaya. Kalau mau dibilang kita pergunakan kata Kristen saja dalam tanda petik, Daud itu Kristen sejati. Ya. Lalu pada saat dia jatuh di dalam perzinahan dengan Bathsheba, lalu dia di dalam doa pengakuan dosanya di Mazmur 51 ayat 3 dia bilang, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan mengambil rohmu yang kudus. Kenapa Daud berdoa seperti itu? Karena memang dia mengerti bahwa dosa yang dia buat bisa membuat Tuhan menarik roh kudus dari dia. Karena itulah dia berdoa demikian. Berarti ada kemungkinan roh kudus ditarik dari Daud. Padahal Daud kita tahu orang Kristen sejati, walaupun sedang jatuh. Karena itu fakta bahwa roh ditarik dari Saul atau mundur dari Saul itu tidak cukup kuat. Dia baru bisa berdiri kalau ditambahin dengan alasan-alasan yang lain. Tapi kalau cuma itu, kita belum bisa menyimpulkan itu. Tapi yang saudara berikan yang kedua, dia juga pergi ke tukang tenung, dengan kata lain main dukun, di endor untuk memanggil arwah Samuel, maka itu jelas bahwa dia terlibat okultisme. Keterlibatan dalam okultisme itu jelas menunjukkan bahwa orang itu tidak sungguh-sungguh percaya. Ya, karena itu saudara, kalau saudara orang Kristen tapi masih rajin pergi ke dukun, ya entah mau cari keuntungan kah, cari jodoh kah, atau cari penyembuhan kah, kalau saudara masih ke dukun, itu bukti saudara belum orang Kristen sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga adalah bahwa Saul itu bunuh diri. Dan memang dia bunuh diri dan berhasil. Orang Kristen sungguh-sungguh bisa ada upaya bunuh diri, tapi tidak berhasil. Misalnya pas loncat dari jembatan, tahu-tahu nyangkut di pohon. Ya, orang Kupang bilang tagae di atas pohon, ranting pohon, lalu tidak jadi mati. Itu masih tetap ada kemungkinan dia orang percaya. Tapi kalau sampai bunuh diri dan berhasil, itu sebenarnya bukti bahwa dia bukan orang percaya. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang bunuh diri itu karena frustrasi, karena stres, karena beban hidup yang dirasa terlalu berat. Padahal untuk orang-orang percaya sungguh-sungguh ada janji firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau sampai dia bunuh diri dan berhasil, berarti pencobaannya dianggap melebihi kekuatan dia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya.
Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau sampai orang stres dan bunuh diri, berarti 1 Korintus 10:13 tidak berlaku bagi dia. 2 kemungkinan. Apakah Tuhan yang ingkar janji, tidak tepati janji dalam 1 Korintus 10:13, ataukah dia memang bukan orang sungguh-sungguh percaya sehingga ayat ini memang tidak berlaku bagi dia? Tentu kemungkinan pertama itu menjadi mustahil. Maka sisa kemungkinan kedua berarti dia bukan orang sungguh-sungguh percaya. Jadi kalau bunuh diri dan berhasil itu menunjukkan bukan orang sungguh-sungguh percaya. Saul bunuh diri dan ternyata berhasil. Maka Saul bukan orang sungguh-sungguh percaya. Itu sama dengan Yudas Iskariot yang bunuh diri dan berhasil, ya. Dan itu menunjukkan dia bukan orang percaya. Tak mungkinlah Yudas Iskariot pergi ke surga. Walaupun ada yang percaya Yudas masuk surga. Demikian juga Saul tidak mungkin masuk ke surga. Ya.